Shalom pemirsa YouTube channel GKIM Hosana. Jumpa lagi dalam program Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Tentunya bersama saya Ezer, dan saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya Ming Kuang. Dan ada narasumber kita yang tentunya tidak asing bagi pemirsa YouTube channel kita. Ada Saya penginjil Agus. Shalom Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Kita kabar baik semua ya. Puji Tuhan, baik, sehat. Ini topiknya cukup menarik ya, tentang mengasihi musuh begitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya apakah artinya mengasihi musuh? Kalau kita lihat ya Pak Mingkuang ya, di dalam film tentang Tuhan Yesus, kadang-kadang kita sebagai manusia gemes gitu ya. Tuhan Yesus dicaci, dihina, sepertinya diam aja begitu. Nih Pak Agus, kalau misalnya kita lihat kehidupan Tuhan Yesus dan kita baca juga di dalam Alkitab, apakah mengasihi musuh sepertinya Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kita orang Kristen ini boleh diinjak-injak begitu atau dilecehkan begitu Pak Agus? Oke, terima kasih Pak Ezer. Pertanyaan sangat menarik sekali ya. Nah, kalau kita baca dalam satu firman Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam Injil-Injil ya, dalam Injil Lukas, Injil Matius, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini ya. Jika ada orang yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, kalau kita misalnya minta untuk itu, kira-kira mau nggak ya? Itu nggak mau deh ya, nggak mau saya. Ya, yang adil itu kalau kita ditampar pipi kanan, ya kita balas lagi dengan tamparan di pipi kirinya dia gitu. Buat ditayamkan kita. Was ya. Iya. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa sepertinya kita kok harus membiarkan, sepertinya kita harus mengalah, bahkan mungkin seakan-akan sepertinya kita dilecehkan. Nah, apakah memang demikian yang dimaksud Tuhan Yesus gitu ya? Apakah mengasihi musuh itu berarti membiarkan diri kita itu untuk diinjak-injak? Saya pikir tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kalau kita lihat di dalam seluruh kehidupan para rasul ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus tidak membiarkan dirinya diinjak-injak. Ketika Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus tetap membalas, tapi bukan dengan kejahatan. Tuhan Yesus membalas dengan kebaikan. Tuhan Yesus membalas dengan mengampuni, dengan mengasihi. Itulah cara yang berlawanan dengan cara orang berdosa dalam dunia ini. Orang berdosa membalas dengan apa? Membalas dengan melakukan hal yang lebih jahat. Ya, bahkan ada orang berkata kalau misalnya ada orang baik kepada saya lebih baik kepada dia. Tapi kalau orang jahat sama saya akan lebih jahat 10 kali daripada kejahatan yang pernah dia lakukan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan yang berbeda. Tidak memberikan diinjak, tapi membalas dengan kebaikan. Mungkin demikian Pak Ezer. Menarik ya. Ini dalam kekristenan itu mengasihi musuh, begitu ya. Menarik nih Pak Mingkuang. Kira ada pertanyaan Pak Mingkuang? Pertanyaan berikutnya nih Pak Agus. Apa sih yang harus orang Kristen lakukan ketika ada orang yang berbuat jahat terhadap dirinya? Iya. Oke. Ada satu penjelasan Paulus yang sangat jelas sekali ya di dalam Roma 12 ayat yang ke-17 sampai 21. Rasul Paulus menyatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepala. Ini suatu hal penjelasan sangat jelas, Kak. Jadi ketika Paulus bergumul menuliskan firman Tuhan ini, maka dikatakan bahwa ketika ada orang yang menyakiti hatinya, ketika ada orang yang sudah melukai hatinya, maka Paulus membawa hal itu kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, dan memberikan tempat kepada Allah. Biarlah Allah yang adil itu adalah Allah yang akan memberikan pembalasan. Allah yang adil itu Allah yang mengatur segala sesuatunya. Bahkan ketika seterumu lapar, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Tentunya makanan yang baik ya, bukan dikasih racun tikus dulu begitu deh ya. Dan dikasih minum, kasih minuman, dan berilah dia minum. Dan itu merupakan satu perbuatan baik. Jadi jika ada orang yang memusuhi kita,
ialah kita justru menolong dia, mengasihi dia dengan kasih yang dari Tuhan. Demikian mungkin. Ya benar saya. Iya. Mungkin di antara penonton Kompas Iman juga ada yang bertanya seperti pertanyaan saya begitu ya, simple tapi kadang-kadang bingung menjawabnya. Siapakah yang paling sering menyakiti hati kita? Iya. Oke, terima kasih Pak Esther. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali yang justru menyakiti hati kita itu biasanya orang dekat atau orang jauh ya? Lebih seringnya harusnya orang dekat ya. Iya, lebih seringnya adalah orang dekat. Orang-orang dekat kita. Mungkin orang tua kita, mungkin pasangan kita, mungkin anak kita kalau kita sudah punya anak. Jadi orang-orang dekat saudara kandung kita, itulah orang-orang yang sering berkonflik. Kalau misalnya kita ketemu orang di jalan, kemudian orang itu misalnya menabrak mobil kita mungkin marah. Kalau kita tidak bersalah, kita mungkin marah, kita mungkin jengkel sama orang itu. Tetapi ketika itu semua selesai berlalu, kita nggak ketemu lagi dengan orang itu, maka sudah selesai. Kita mungkin juga udah lupa kejadian itu ketika sudah berlalu dengan waktu. Tapi ketika itu orang-orang dekat, mungkin itu pasangan kita, mungkin itu anak-anak kita, mungkin saudara kandung kita yang tinggal serumah dengan kita, atau mungkin orang tua kita ketika kita masih masa remaja atau pemuda. Maka ketika kita masih tinggal serumah dan dia mungkin terus-menerus akan menyakiti hati kita bergumul dengan lebih berat. Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mungkin itu menjadi musuh dalam selimut dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menjadi musuh tapi kita masih serumah, masih tinggal serumah. Pergumulan yang sangat tidak mudah. Oke, kalau begitu biasanya apa sih yang dilakukan oleh manusia ketika ia disakiti oleh seseorang? Iya, kalau itu orang dekat, ya terima kasih Pak Minggu, pertanyaan sangat baik sekali. Kalau itu orang dekat, apa sih yang biasanya dilakukan? Apa yang biasanya manusia cenderung lakukan? Pada umumnya manusia, kalau dia serumah, wah, mungkin dia akan apa? Ya udah deh, mulai sekarang saya tidak mau lagi ngomong sama orang itu. Ya, kita mungkin membatasi diri, kita menjaga jarak. Kalau di rumah misalnya, wah kalau dia pasti dapur, kita masuk kamar. Nanti dia di ruang tamu, kita keluar rumah gitu ya. Jadi kita menjaga jarak, kita menghindari. Atau mungkin kita meluapkan dengan kemarahan yang meledak-ledak. Tidak terkendali, mungkin kita bisa lempar barang ya, piring terbang begitu ya. Itu suasana yang terjadi adalah suasana yang begitu mengerikan. Tapi itu respon manusia berdosa. Seluruh manusia berdosa. Ketika kita disakiti, kita tanpa diajari pun dari kecil kita sudah punya respon yang seperti itu. Kalau kita dipukul, kita balas pukul. Kita dilempar, kita balas lempar, begitu ya. Kita sulit sekali untuk bagaimana membalas dengan kebaikan. Seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Mengasihi musuh-musuh kita. Ya. Mungkin kalau mengampuni atau mengasihi orang yang menyakiti kita, sederhana ya, perilakunya yang biasa saja gitu, mungkin kita mudah nih. Tapi kalau yang menimbulkan traumatis, yang menimbulkan kepahitan begitu, bagaimana Pak Agus untuk kita bisa mengampuni dan juga mengasihi musuh yang tadi dibilang mungkin musuh di dalam selimut, orang terdekat kita begitu? Iya. Terima kasih Pak Esther. Di dalam salah satu perumpamaan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus pernah menjawab pertanyaan Petrus sedemikian. Ketika Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadap aku? Apakah 3 kali? Begitu kan ya? Nah, ketika Petrus bertanya ini, dengan Petrus memberikan jawaban 3 kali kepada Tuhan Yesus, itu seolah Petrus sudah merasa dirinya sudah lebih baik, gitu kan ya? 3 kali, sekali datang minta maaf, oke ya. 2 kali diampuni, 3 kali dimaafkan, 4 kali tidak ada maaf bagimu, gitu kan ya. Jadi Petrus merasa didolimi, tapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sungguh luar biasa, sangat berbeda sekali. Tuhan Yesus memberikan jawaban, jika ada orang berbuat salah kepadamu, ampunilah dia. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Angka 7 bagi orang Yahudi adalah angka kesempurnaan. Jadi Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa kasihilah dia tanpa batas. Ampunilah dia tanpa batas.
Terus kita berpikir, aduh nggak mungkin deh, mana bisa. Ya, seperti suatu hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Dengan cara bagaimanakah saya bisa melakukan hal itu kalau hati saya sudah begitu terluka, ya, menimbulkan traumatis tadi. Mungkin perilaku orang tua yang sudah menganiaya anaknya. Bahkan mungkin orang tua sendiri yang memperkosa anaknya misalnya. Bagaimana dia bisa mengampuni? Dengan dasar apa dia bisa mengampuni? Maka dasar kita mengampuni adalah pengampunan Yesus terhadap diri kita. Dasar kita mengasihi musuh kita adalah kasih Yesus yang sudah kita terima. Kita sadari ataupun tidak, kita semua orang berdosa. Kita adalah musuhnya Allah. Kita sudah bermusuhan dengan Allah. Kita sudah menyakiti hati Allah setiap hari. Kita sudah menyakiti hati Allah setiap hari. Kita adalah seterunya Allah. Kita adalah musuhnya Allah. Tetapi Allah mengampuni kita. Allah memberikan nyawanya untuk menebus kita. Allah memberikan nyawanya untuk boleh menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan Dia membayar seluruh hutang dosa kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberikan contoh yang jelas. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika setelah Tuhan Yesus dicambuk, diludahi, dianiaya oleh tentara Romawi, oleh orang-orang Yahudi yang berteriak, salibkan Dia. Kalimat pertama yang Tuhan Yesus nyatakan ketika Dia tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu membuktikan Yesus adalah Tuhan, karena kasih-Nya yang sungguh sangat luar biasa. Dia menciptakan manusia, tapi manusia itu sendiri yang sudah menyalibkan penciptanya. Tapi Tuhan memberikan nyawanya mengasihi. Jadi ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, maka dengan dasar itulah kita mengampuni. Kalau kita lihat kesalahan kita di hadapan Tuhan, pasti jauh lebih besar daripada kesalahan orang-orang terdekat kita yang pernah menyakiti hati kita. Ya, gambarannya itu diceritakan adalah kita berhutang 10.000 talenta kepada Tuhan. Tapi mungkin orang-orang itu pernah menyakiti kita seolah-olah seperti hanya 100 dinar. Itu perbandingannya sangat jauh sekali, seperti bumi dan langit. Dan yang kedua yang kita ingat, ya, selain kita mengetahui dasarnya adalah kasih Tuhan yang sudah kita terima. Yang kedua adalah pengampunan itu seperti sebuah proses. Proses yang panjang. Proses yang panjang. Bukan proses sehari, 2 hari. Tapi mungkin proses itu bisa melewati tahun demi tahun. Menarik tuh Pak Agus. Kalau prosesnya cukup panjang, jadi seperti apa langkah-langkah dalam yang harus dilalui manusia tuh dalam pergumulan mengasihi musuhnya? Iya, pertanyaan sangat baik sekali Pak Moko. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua mungkin pernah mengalami luka bakar. Ya, Pak Eser, gua pernah mengalami luka bakar? Mungkin karena kena knalpot, kena air panas gitu ya. Pada saat kita mengalami luka bakar, apa yang terjadi dengan kulit kita? Memerah, melepuh kan ya, membekas ya. Pada saat kulit kita melepuh, kita kesakitan luar biasa. Kulit kita melepuh karena luka, mungkin air panas, mungkin kena knalpot kendaraan, sepeda motor, kulit kita melepuh. Ketika kulit kita melepuh, sakitnya begitu luar biasa. Apa yang kita lakukan? Kita akan mengambil obat anti luka bakar. Mungkin bioplacentol kita oleskan di situ. Pasti perlu proses, kan nggak mungkin dioleskan langsung sembuh. Dia perlu proses waktu. Proses waktu ketika dioleskan, terus menerus tiap hari dioleskan, sampai akhirnya luka itu sembuh, kering, dan tidak sakit lagi. Tapi apa yang masih tertinggal ketika tidak sakit lagi? Biasa warna hitam. Ya, bekasnya masih ada. Tapi lukanya sudah sembuh. Nah, itulah gambaran proses kita mengasihi musuh.
gambaran kita untuk proses kita mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Ketika hati kita terluka, kita disakiti, kita marah, kita benci, kita dendam, hati kita terluka. Dan kita perlu anugerah Tuhan untuk menyembuhkan hati kita. Maka langkah pertama adalah kita perlu datang di hadapan Tuhan. Kita hadapi, kita akui kebencian kita kepada orang itu di hadapan Tuhan. Dalam doa-doa kita bisa menyatakan, Tuhan, saya benci dia. Tuhan, saya sakit hati. Saya benci dia. Yang seringkali orang yang melakukan adalah mereka menghindari untuk menghadapi, mengakui isi hatinya bahwa dia sudah membenci seseorang. Seperti misalnya kalau ada orang yang terluka, dia berusaha menyembunyikan lukanya. Dia tidak mau menghadapi rasa sakit di dalam hatinya. Justru ketika semakin tidak dihadapi, justru semakin sakit. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan, kita hadapi kebencian kita, maka itu langkah awal yang. Langkah yang kedua adalah ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon supaya Tuhan menyembuhkan luka kita. Maka kita juga harus mengambil keputusan untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahannya lagi. Yang seringkali dilakukan banyak orang adalah ketika hatinya disakiti, apa yang dilakukan? Dia cerita ke banyak orang. Dia cerita, itu ya sudah menyakiti hati saya seperti ini, gini. Nanti ketemu orang, dibumbuin lagi pakai bumbu masak ya. Bumbu masak ini, tambahin ini. Betul dia ngomong begitu. Hati kita semakin sakit. Semakin kita mengulang menjadi gosip, itu semakin memparah luka kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita ambil keputusan untuk kita boleh menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Sehingga kasih Tuhan itulah yang akan menyembuhkan luka hati kita. Dan akhirnya, mengampuni, mengasihi musuh adalah sebuah keputusan. Sebuah keputusan untuk kita mengasihi musuh kita. Bukan tunggu dia berubah. Saya kasih dia juga nggak berubah kok. Mengampuni adalah bukan sekedar urusan antara saya dengan orang yang sudah menyakiti hati kita. Tapi mengampuni adalah urusan saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Adalah tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita sudah mengampuni, berarti kita mengambil keputusan untuk mengasihi dia. Mengasihi dia. Berbuat baik pada dia. Minimal langkah berikutnya adalah kita mendoakan orang yang sudah menyakiti hati kita. Mendoakan supaya diberkati. Bukan mendoakan supaya dia dapat sakit kanker dan masuk rumah sakit. Bukan. Tapi mendoakan supaya kita bisa mengasihi dia. Kita minta supaya Tuhan juga menolong dia untuk dia bertumbuh. Dan kita sudah mengambil keputusan untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahannya. Mengambil keputusan untuk mengampuni. Maka kasih Tuhanlah yang akan menolong kita untuk kita diberikan yang sejahtera. Melepaskan pengampunan yang membuat kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Maka demikian, itu langkah-langkah yang kita bisa lakukan. Terima kasih Pak Agus untuk pencerahan yang diberikan. Demikian pemirsa, bagaimana kita sudah mendengarkan diskusi Kompas Iman pada sesi kali ini. Bagaimana sikap seorang Kristen ketika ia disakiti oleh musuh-musuhnya. Pada prinsipnya, seorang Kristen ketika dia disakiti, seharusnya dia mengasihi musuhnya. Kenapa? Karena dasarnya adalah kasih Tuhan Yesus Kristus yang dia sendiri sudah alami dan dapatkan. Dan tentu saja untuk proses mengasihi tersebut tentu ada beberapa langkah yang dilalui. Mulai dari dia membawa itu ke hadapan Tuhan, sakit yang dirasakan, tidak mengungkitnya, dan juga mendoakan orang yang menyakitinya, sampai dengan kasih Tuhan Yesus Kristus itu juga menyembuhkan luka batin yang dialami. Demikian sesi kali ini, jangan lupa like dan subscribe, dan tentu saja mengikuti konten pembinaan iman Hosana berikutnya yang tentu saja tidak kalah menarik dan relevan bagi hidup kita sebagai orang Kristen. Sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya. Bye-bye, Tuhan berkati.